Salam. Kali ini kita akan berbicara tentang ESG rating. Dibandingkan dengan credit rating, ESG rating ini memiliki banyak sekali tantangan, baik secara konseptual maupun secara praktek. Kita tinjau satu persatu komponen dari ESG rating ini sendiri untuk melihat bagaimana konsep atas rating ini masih penuh dengan tantangan. Kita lihat komponen I, yaitu environmental. Nah, saat kita berupaya mengukur seberapa besar dampak komponen lingkungan, jadi dampak dari aktivitas perusahaan atas bisnis mereka terhadap lingkungan sekitar, biasanya hal ini akan melibatkan penilaian atas baik itu cost, biaya maupun manfaat, benefit yang umumnya sulit untuk diukur dan biasanya tidak didistribusi secara merata dan kadang-kadang dampaknya ini lintas batas. Jadi karena itulah kenapa scoring dampak lingkungan ini masih sifatnya masih seperti baru dalam wujud perkenalan dan hanya fokus kepada unsur perubahan iklim dan tidak unsur yang lain. Karena untuk mengukur hal-hal yang lain ini relatif lebih sulit. Sementara kalau dari segi komponen sosial atau S, masalahnya ada pada kredibilitas dari ukuran itu sendiri. Seringkali untuk mengukur dampak sosial itu diperlukan pengukuran yang sifatnya begitu granular, begitu detail, kecil-kecil, dan kadang sampai ke level interpersonal antar satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi perbandingan apakah kondisi sosial menjadi lebih makmur atau tidak lebih makmur ini sulit untuk dilegitimasi karena pengukuran kemakmuran dari sudut pandang satu orang akan berbeda kalau dilihat dari sudut pandang masyarakat, komunitas. Sehingga perbandingan antara apakah suatu kondisi lebih makmur atau tidak, atau suatu masyarakat lebih makmur dari masyarakat yang lain atau tidak, satu orang lebih makmur dari orang lain atau tidak, ini akan menjadi sangat menantang secara konseptual. Di ilmu ekonomi sendiri, hal ini seringkali dibarengi dengan berbagai asumsi, catatan kaki, kemudian semacam kayak peringatan-peringatan, keterbatasan pendekatan, yang akhirnya seringkali ya apa yang kita terima bukanlah hasil yang terbaik, namun mungkin hasil yang second best katakanlah karena tadi keterbatasan secara konsep ini. Nah, untuk unsur yang governance G ini relatif jauh lebih baik. Saat ini kita lebih paham tentang masalah governance dibandingkan katakanlah 1 abad yang lalu. Sudah banyak studi-studi soal masalah insentif, bagaimana kita mengharmonisasi, mengalainkan antara kepentingan dari pemilik usaha dengan manajer atau agen yang menjalankan usaha dengan masyarakat di sekitarnya. Kita juga lebih paham bagaimana menegakkan tanggung jawab fidusiari, transparansi, akuntabilitas, dan ukuran-ukuran di bidang governance ini dibandingkan dengan yang lain, misalkan dengan aspek environment maupun dengan aspek sosial, ini fondasinya jauh lebih kuat di dalam komponen ESG itu sendiri. Jadi, kalau dilihat pada tabel berikut, tampak bahwa ukuran-ukuran dalam aspek lingkungan, environmental, maupun aspek sosial itu banyak sekali kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan ukuran yang sifatnya objektif, numerik, bisa diterapkan di berbagai situasi dan bisa diperbandingkan. Banyak ukuran membutuhkan katakanlah penjelasan atau pengukuran yang sifatnya subjektif, kualitatif, dan seringkali hanya bisa diterapkan hanya untuk 1 atau 2 kondisi tertentu dan tidak bisa diterapkan secara merata untuk berbagai situasi kondisi. Nah, sementara kalau kita lihat ukuran-ukuran di bidang governance ini relatif sudah lebih firm, sudah lebih terbentuk, banyak ukuran-ukuran, banyak indikator-indikator yang bisa dipakai
untuk menilai apakah tingkat governance dari suatu bisnis itu relatif sudah baik atau tidak baik, ataukah dibandingkan dengan yang lain bagaimana perbandingan itu lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan ukuran di aspek environment maupun di aspek sosial. Nah, karena itulah kenapa membentuk ukuran yang sifatnya komposit, satu ukuran mewakili seluruh faktor baik itu IS maupun G, ini menjadi suatu hal yang dipaksakan. Karena masing-masing ini memiliki perbedaan karakter dan tujuannya sendiri. Sehingga saat ini disatukan, ini menjadi sangat sulit. Apalagi kalau kemudian ukuran scoring ESG komposit ini sendiri dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, memutuskan bagaimana kita mengalokasikan modal kita, apalagi dipakai juga sebagai dasar untuk mengambil strategi-strategi bisnis atau menentukan kebijakan-kebijakan publik. Ini akan menjadi sangat berbahaya. Perlu ada kehati-hatian di sini. Ya, walaupun katakanlah pembentukan ukuran ESG secara komposit ini masih penuh dengan tantangan, namun tetap saja sudah muncul berbagai penyedia-penyedia jasa rating atau ukuran, dan ini banyak juga diikuti atau dijadikan referensi baik oleh para pebisnis, pemilik usaha, investment manager, aktivis-aktivis sosial, hingga berbagai komentator yang pada dasarnya mereka melakukan keputusan itu berdasar pada suatu ukuran yang masih penuh dengan masalah dalam hal tadi menyatukan IS dan G ke dalam satu angka ukuran komposit tertentu.